kota yang memiliki bangunan tembok pertahanan berbentuk melingkar ataupun ya setengah lingkaran. Kalau kalian sering nonton anime bergenre fantasi atau film yang memakai latar tempat kerajaan di mana sebuah kastil berada, di situ udah pasti kalian melihat bangunan tembok pertahanan berstruktur berbentuk lingkaran. Apa asal usul ide pembangunan seperti itu? Apa maknanya? Apa strateginya? Bahkan apa kegunaannya? Oke, mari kita cek my file. Kali ini kita akan menggali sejarah menarik tembok kota yang dibangun dalam formasi melingkar atau setengah lingkaran. Kita akan sedikit melakukan perjalanan melintasi waktu mengungkap alasan dibalik pembangunan struktur pertahanan unik ini dan apa dampaknya terhadap kota yang dilindungi. Dari peradaban kuno hingga contoh zaman modern, kita akan menyoroti alasan sejarah, arsitektur, dan strategis dibalik pembuatan tembok kota melingkar. Dari sejarah awal hingga zaman modern, tembok hampir menjadi kebutuhan setiap kota. Sumerian adalah peradaban kuno di Timur Tengah. Mereka mendiami kawasan bernama Mesopotamia. Mesopotamia adalah salah satu kota bertembok tertua di dunia. Sebelumnya, terdapat kota Proto-Jericho di tepi barat antara wilayah yang sekarang menjadi Israel dan Yordania. Mereka memiliki tembok yang mengelilinginya sejak milenium ke-8 sebelum Masehi. Lantas, kenapa bukan kota Jericho yang menjadi tertua? Karena sistem tembok ini dibangun berkali-kali oleh mereka. Apalagi pada akhir milenium ke-4 sebelum Masehi, pembangunan baru selesai dilaksanakan. Dan apesnya, pada milenium kedua sebelum Masehi terdapat perpecahan dalam kehidupan kota Jericho, membuat tembok-temboknya dibangun kembali. Akhirnya, secara keaslian memang patut dipertanyakan. Sedangkan, tembok kota paling awal yang diketahui di daerah Eropa adalah Solnitsata, dibangun pada milenium ke-6 atau ke-5 sebelum Masehi. Di balik formasi melingkar, secara geografis kawasan Mesopotamia merupakan kawasan yang sangat terbuka, sehingga Mesopotamia tidak memiliki perlindungan alam yang baik. Daerah ini terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka membuat tembok pertahanan mengelilingi kota. Wilayah Mesopotamia dikelilingi tembok yang berguna untuk perlindungan. Digunakan untuk melindungi kota kecil atau pemukiman lain di dalamnya. Dan di dalam tembok kota ini terdapat zigurat besar di tengahnya yang didedikasikan untuk para dewa. Zigurat adalah the house binding heaven and earth. Jika diartikan, rumah yang mengikat atau menghubungkan langit dan bumi. Secara kegunaannya, zigurat lebih dari sekedar kuil. Zigurat adalah pusat kehidupan kota. Fungsinya sama seperti balai kota saat ini. Arsitektur zigurat berbentuk persegi dan berbentuk seperti piramida. Setiap tingkat di atasnya memiliki pondasi yang semakin mengerucut dan berpuncak pada candi di bagian paling atas. Hal ini berbeda dengan piramida di Mesir. Zigurat di Sumeria kuno merupakan tempat ibadah yang suci. Bahkan diyakini bahwa pelindung negara kota tinggal di dalam kuil di puncak zigurat. Bangsa Sumeria mengolah lahan pertanian yang subur sebagai mata pencahariannya. Lama-kelamaan, bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan untuk menanggulangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian, seperti sistem irigasi dan kanal. Dengan hasil pertanian yang melimpah, bangsa Sumeria dapat membangun 12 kota-kota besar, di antaranya kota Ur, Uruk, Lagas, dan Nippur. Dari semua kota yang ada, terdapat dua kota besar, yaitu Uruk dan Ur. Kota Uruk pada masa-masa awal, kota ini diberi tembok perlindungan tambahan. Kota Uruk terletak di Sungai Eufrat di antara dua sungai.
menguasai 76 desa, dan dikelilingi tembok bata sepanjang 4 mil. Lalu kota Ur, ini adalah ibu kotanya Sumeria kuno. Kota Ur juga terletak di sungai Efrat di sebelah selatan Uruk. Perdagangan sungai membuat kota ini mendapat segala sesuatunya dengan baik, termasuk kekayaan. Ketika sungai berubah arah, kota Ur kehilangan kekayaan dan kekuasaannya. Karena kota-kota Sumeria tumbuh secara bertahap, kota-kota tersebut tidak terlihat seperti kota-kota saat ini. Alih-alih jaringan jalan yang dibangun tegak lurus, negara-negara kota Sumeria memiliki jalan yang sempit dan berkelok-kelok. Untuk perlindungan, setiap kota mengelilingi dirinya dengan tembok. Karena persediaan batu dan kayu yang terbatas, bangsa Sumeria menggunakan lumpur sungai sebagai bahan bangunan utama. Mereka mencampurkan lumpur dengan alang-alang yang dihancurkan, membentuk batu bata, dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Batu bata keras ini tahan air. Selain digunakan untuk tembok pertahanan dinding, batu bata ini juga digunakan untuk membangun rumah, kuil, dan bangunan lainnya. Para penguasa Sumeria, raja, ahli spiritual, kemudian pedagang, dan pengrajin tinggal di dalam tembok kota. Namun, para petani cenderung tinggal di luar tembok kota karena mereka memilih untuk lebih dekat ke sungai dan tanaman mereka. Selain untuk mempertahankan serangan dari luar, terdapat makna simbolis bagi Sumerian menggunakan arsitektur melingkari kota bersamaan dengan para penduduknya. Setelah menciptakan kuil pertama Sigurd, mereka menciptakan tembok kota untuk memisahkan, melindungi ketertiban dari kekacauan. Dengan adanya tembok pertahanan kota, mereka dapat mempertahankan kesucian dari kekuatan jahat berada, di mana terdapat manusia maupun hewan bertarung dengan satu sama lain di luar tembok. Itulah makna dari mereka untuk menunjukkan bukti bahwa mereka dapat perlindungan dari dewa mereka dengan menggunakan tembok pertahanan. Sepanjang waktu terus berjalan, bangsa Sumeria mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Ur-Nammu. Namun, sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, bangsa Sumeria dapat ditaklukkan oleh bangsa Akkadia di bawah pimpinan Raja Sargon. 100 tahun berlalu, akhirnya tanah Sumeria ini kembali direbut oleh bangsa Amorid yang termasuk rumpun semit dari Jazirah Arab atau sekarang disebut Syria. Bangsa Amorid ini kemudian mendirikan ibu kota baru di Babylon, sehingga periode ini dikenal dengan nama Babilonia. Pada masa Babilonia inilah sistem tembok pertahanan menjadi lebih baik dan menjadi salah satu kota paling terkenal di zaman kuno, terutama karena program pembangunan Nebukadnezar yang memperluas tembok dan membangun gerbang Istar. Ya, jadi itulah struktur bangunan yang unik di mana tembok pertahanan berbentuk melingkar dan juga berbentuk setengah lingkaran. Ya, untuk asal kuno sejarahnya seperti itu. Sebenarnya gue pengen lanjut lagi sih ngebahas tentang ya mulai dari abad pertengahan hingga zaman modern, sebenarnya masih banyak. Cuman karena durasinya sedikit panjang nantinya, jadi ya gue bagi beberapa part aja ya. Terutama gue akan ngebahas salah satu kota yang menarik di Meksiko, yaitu adalah Tenochtitlan. Ini adalah sebuah kota di mana dibangun di atas pulau dan dikelilingi oleh tembok-tembok pertahanan. Oke, jadi itu aja. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka konten ini silahkan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, supaya algoritma gue masih bersama dengan kalian. Terima kasih sudah menonton, and